Ya, dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kami telah terhubung bersama dengan financial expert Ajaib Sekuritas, Kisti Mariani. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Kisti, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Iva. Kabar baik? Thank you, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Mbak Kisti, kalau kita lihat begitu ya di sepanjang tahun 2023 ini kurang lebih juga sebetulnya cukup penuh volatilitas begitu ya untuk pasar modal kita secara global juga sentimennya juga masih cukup bervariasi begitu ya. Tapi menurut Anda sendiri seperti apa sih sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang tahun 2023 ini khususnya di kuartal kedua hingga bulan Mei ini sendiri? Seperti apa evaluasinya menurut Anda, Mbak? Oke, saya sih memang melihatnya memang market saat ini sangat volatile sekali ya. Kalau kita lihat ya, to be fair sebenarnya bukan lebih kepada domestic issue. Jadi tekanan itu memang datangnya itu dari katalis negatif globalnya, terutama di Amerika Serikat ya, yang bahkan sampai saat ini masih belum mencapai kesepakatan terhadap plafon utang Amerika Serikat itu dinaikkan atau tidak ya. Karena kalau tidak dinaikkan ya tentu berpotensi untuk mengalami gagal bayar nanti di awal Juni gitu 2023. Kalau kita bicaranya kuartal 2 2023 ini sebenarnya sih view-nya masih cukup positif ya. Karena memang kalau kita lihat di sini kan dengan catatan ya debt ceiling-nya nanti mencapai kesepakatan di awal Juni nanti gitu. Maka saya pikir sebenarnya market itu sebenarnya masih bisa rebound. Secara teknikal pun indeks sebenarnya udah mulai menunjukkan indikasi bullish reversal ya. Karena pergerakannya ini udah cukup baik, tidak membentuk lower low lagi. Ini indikasi yang sangat baik gitu ya. Sehingga kemungkinan secara short term pun indeks kita ini bisa rebound di kuartal 2 2023 terbuka lebar gitu, sangat possible sekali. Saya sih lihatnya masih cukup positif. Oke, meskipun tadi volatile, tapi memang sudah ada tampak pembalikan arah begitu ya untuk indeks harga saham gabungan kita bisa menjadi reboundnya sendiri juga sudah akan berlangsung lebih lama lagi begitu ya Mbak Kisti. Nah tapi kalau kita lihat juga menarik begitu ya kalau kita berbicara terkait dengan bulan Mei, ini kan identik dengan istilah sell on May and go away begitu ya, dan terlihat juga begitu ya dalam beberapa hari terakhir, tepatnya di bulan Mei ini sendiri begitu ya sekitar 9 hari sebetulnya perdagangan berada di zona merah dan juga hanya 7 hari saja yang menguat. Tapi di sisa bulan Mei ini sendiri, tadi Anda menyebutkan bahwa di satu sisi juga ada reversal yang sudah mulai terlihat juga di indeks harga saham gabungan kita. Seperti apa dengan fenomena ini? Apakah memang akan terjadi di sisa bulan Mei ini atau tidak, Mbak Kisti? Oke, bicara fenomena ini sih ya, sell in May and go away, memang sebenarnya ini kan fenomena yang secara historikal selalu terjadi gitu. Dan kalau saya lihat kemungkinannya terjadi di bulan Mei tahun ini iya atau enggak, mungkin ya sedikit relevan. Karena kita juga tahu ya, pergerakannya di bulan Mei tahun ini itu sangat tertekan. Pertama tadi kita masih dihadapi oleh uncertainty yang masih cukup tinggi ya, terutama dari globalnya sendiri. Sampai saat ini bahkan belum mencapai kesepakatan mengenai debt ceiling Amerika Serikat tersebut gitu ya. Dan kemudian kalau kita bicara siklus, memang di Mei itu pasar kecenderungannya lebih profit takingnya lebih cukup tinggi gitu. Tekanan jualnya lebih tinggi karena memang sentimennya juga udah mulai minim gitu ya. Kalau kita bicara awal tahun, kita masih dibanjiri oleh banyak sekali sentimen dari annual report yang rilis, kemudian juga biasanya udah mulai April itu juga mulai keluar rilisnya kinerja kuartal 1 gitu ya. Dan diikuti oleh periode pembagian dividen. Mungkin banyak juga emiten yang mereka itu mulai memikirkan strategi untuk mempertahankan prospek kinerjanya di masa depan. Jadi kalau kita bicaranya awal tahun kuartal 1 itu kan lebih positif gitu ya. Tapi kalau bulan Mei ini memang tekanan profit takingnya ini cukup tinggi dan secara siklus pun juga indeksnya di bulan Mei itu tertekan. Ya memang ada potensi lah untuk di bulan Mei tahun ini pun juga masih cukup tertekan menurut Oke, saya. baik. Apalagi tadi juga sentimennya masih dipengaruhi dari global begitu ya, seperti apa nanti debt ceiling dari Amerika Serikat, apakah akan ada kesepakatan atau tidak begitu ya Mbak Kistiana. Tapi menarik ketika kita berbicara terkait dengan di sepanjang kuartal 2 2023 ini begitu ya, kira-kira faktor apa lagi sih yang bisa membuat pergerakan indeks harga saham gabungan kita semakin mulus begitu ya untuk tren bullishnya di satu sisi selain dari kesepakatan debt ceiling juga tentunya, seperti apa Mbak Kisti?
Oke, kalau saya sih melihatnya pergerakannya masih dalam skenario yang optimis sebenarnya ya. Indeks ini masih akan terus positif gitu ke depan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga sebenarnya masih terbilang cukup pesat gitu ya. Ekonomi kita di kuartal 1 kemarin kan tumbuhnya bahkan above konsensus ya, di atas 5%, 5,03%. Terus kalau kita lihat juga tren dari neraca dagang kita yang masih surplus, meskipun kinerja ekspor kita ini mulai turun gitu ya, di tengah-tengah permintaan dari sisi globalnya yang mulai turun juga, tapi kita masih cukup besar lah surplusnya. Di bulan April kemarin itu surplus neraca dagang kita kan di 3,94 miliar US dollar ya. Dan tentunya ini bisa menambah komponen perhitungan PDB nanti di kuartal selanjutnya gitu, karena dari kinerja ekspor impor sendiri kan tentu diperhitungkan di dalam komponen pembentuk PDB ya. Dan kita juga lihat konsumsi kita, konsumsi masyarakat masih meningkat, terbukti dari IKK yang optimis gitu. Kemudian juga retail sales kemarin juga tumbuhnya cukup solid 4,9%. Kemudian kalau kita lihat dari neraca pembayaran yang kemarin rilis juga mengalami peningkatan surplus ya, menjadi 6,5 miliar US dollar. Ya, dengan surplus ini tentu kita lihat juga tren dari porsi cadangan devisa kita ini kan cukup besar. Terakhir posisinya di April kemarin itu di 144,2 miliar US dollar. Artinya sebenarnya lebih ke sangat positif gitu kalau kita bicara mengenai makroekonomi di dalam negeri. Kemudian kalau kita bicaranya terkait pasar, capital inflow yang masuk di equity market pun juga masih cukup terbilang besar gitu ya. Foreign itu masih inflow sekitar 17 triliunan untuk all market ya dari awal tahun ya secara year to date. Nah, ini kan sebenarnya katalis yang cukup positif gitu untuk mendorong indeks kita akan kuat gitu ke depannya. Oke, memang dari domestik begitu ya data-data perekonomian juga masih sangat baik sehingga akhirnya diharapkan ya tentunya ini bisa juga mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan kita juga lebih positif tentunya ya, baik Isti. Nah, kemudian tadi berbicara terkait dengan inflow begitu ya, kita lihat juga memang dalam beberapa waktu terakhir inflow khususnya untuk sektor perbankan ini juga cukup besar begitu ya, baik Isti, kita bisa lihat begitu sejumlah emiten perbankan big caps juga tampaknya tengah diborong begitu oleh para pelaku ataupun juga investor asing. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan sektoral nih, selain perbankan, kira-kira sektor apa lagi yang menarik bagi para pelaku pasar, Mbak Kisti? Oke, untuk bicara sektor, kita sih masih fokus atau kita masih menyukai sektor consumer ya. Baik itu consumer yang non cyclical ataupun yang cyclical gitu. Kita lihatnya memang mulai ternormalisasinya beberapa harga komoditas itu jadi katalis yang cukup positif gitu ya, karena ada potensi peningkatan dari sisi margin profitabilitas beberapa emiten di sektor consumer, mengingat mereka bisa menahan production cost ya. Jadi dari sisi COGS-nya tertahan, ada potensi kenaikan margin gitu. Dan kita bicara tahun ini kan juga pre-election ya, tahun menjelang pemilu, di mana biasanya kan peredaran uang menjelang pemilu itu juga sangat besar, sehingga hal ini tentu bisa berdampak baik juga untuk emiten-emiten di sektor consumer gitu. Oke, baik. Consumer ya, masih menarik untuk di sepanjang tahun 2023 tentunya. Kemudian dari Mbak Kisti sendiri begitu kalau kita lihat memang market begitu dalam beberapa waktu terakhir memang pergerakan volumenya cukup stagnan begitu ya di sekitar 10-11 triliun rupiah begitu per harinya. Nah, tapi di tengah kondisi yang ada saat ini, di tengah volatilitas sentimen-sentimen juga yang ada cukup bervariasi begitu ya, ada sentimen positif, ada juga sentimen negatif dari global. Nah, tapi untuk Ajaib Sekuritas sendiri begitu ya untuk melihat hal-hal yang bisa dilakukan oleh para trader ataupun juga oleh para pelaku pasar untuk tetap bisa mendapatkan profit yang maksimal di pasar saham seperti apa, Mbak? Oke, dengan kondisi market yang memang kecenderungannya itu sentimen positifnya datang dari dalam negeri ya, tapi kan dari katalis eksternalnya masih cukup tertekan, sehingga kita masih bisa bilang ya high volatile lah di dekat-dekat ini gitu, di momentum saat ini. Nah, untuk para ajaib user yang mau memanfaatkan atau tetap profit, mendapatkan profit di kondisi pasar saham yang seperti saat ini, tentu mungkin bisa memanfaatkan momentum buy on weakness ya. Jadi beli ketika market memang kondisinya lagi tertekan. Karena kalau kita bicaranya jangka panjang, kita kan back to fundamentalnya juga ya.
Dimana kalau kita bicara fundamental tadi makroekonomi masih sangat positif, terutama untuk negara-negara emerging market kayak kita ya di tengah-tengah potensi perlambatan ekonomi global justru kita sebenarnya masih akan tumbuh lebih baik gitu. Dan kalau kita lihat kondisi fundamental IHSG dalam negeri juga dari kinerja-kinerja emitennya sebenarnya masih sangat luar biasa. Mungkin sedikit ada penurunan untuk emiten-emiten di sektor energi ya, tapi penurunannya saya pikir juga tidak seperti pra-pandemi gitu. Jadi artinya masih ada potensi kenaikan juga lah gitu. Nah, sedangkan kalau sektor-sektor lainnya kan sebenarnya masih cukup potensial gitu ya. Consumer, telco, kemudian juga retail, perbankan, saya rasa kinerjanya juga masih bisa tumbuh nih sepanjang tahun ini. Sehingga ketika adanya tekanan di market, tentu ini adalah momentum yang bisa dijadikan opportunity gitu, peluang untuk akumulasi di level-level supportnya gitu, atau mungkin boleh mempertimbangkan buy on weakness gitu saat ini. Oke, oke baik. Bisa tadi ya melakukan aksi buy on weakness begitu. Apalagi sekali lagi kalau kita lihat dari inflow saja, dari investor asing saja tampaknya sudah melakukan aksi buy on weakness begitu ya. Dan ini juga mungkin bisa diikuti oleh para trader ataupun juga dari investor domestik tentunya ya Mbak Kisti.